Hai hai hai, selamat datang di podcast Bahas Yuk bareng aku Gendis dan aku Rafa. Di sini kita akan membahas hal-hal seru seputar bahasa Indonesia dengan gaya yang santai tapi tetap berisi. Nah betul banget, kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget orang-orang tuh keliru, yaitu kesalahan penggunaan kata dan kalimat efektif. Wah iya, ini penting banget. Padahal topik ini kelihatannya sepele, tapi penting banget karena kalau kalimat kita nggak efektif, orang bisa salah paham dengan maksud kita. Oke Rafa, jadi aku mau kasih contoh dulu nih. Coba kamu dengar kalimat ini ya. Oke. Para hadirin sekalian dimohon untuk maju ke depan. Menurut kamu itu udah benar atau belum? Kayaknya formal sih ya. Tapi kalau misalnya hadirin sama sekalian itu sama-sama berarti jamak kan? Ya, ternyata itu tuh disebut dengan pleonasme atau penggunaan makna yang sebenarnya tuh nggak perlu. Jadi cukup pilih salah satu aja. Kita bisa ngomong kayak para hadirin dimohon untuk maju ke depan, atau enggak hadirin sekalian dimohon untuk maju ke depan. Jadi satu aja, nggak perlu diulang. Oh gitu, jadi nggak perlu dua-duanya ya. Sama kayak orang bilang naik ke atas atau turun ke bawah, padahal arahnya udah jelas geraknya kemana kan. Iya, itu tuh nggak efektif juga karena ada kata-kata yang mubazir kan. Iya, kadang tuh ya kita ngomong kayak gitu tuh biar ngerasa lengkap gitu kan. Padahal itu tuh sama kayak mubazir gitu gak sih? Iya, ternyata lengkap tuh belum tentu efektif. Ya, justru berlebihannya. Oke. Nah sekarang giliran aku nih deh yang kasih contoh. Banyak banget orang yang ngomong daripada diem aja, mending kita ngobrol. Padahal kan kalau misal kata daripada itu di sana kurang tepat kan? Sebenarnya daripada tuh letaknya di tengah. Jadi untuk membandingkan dua hal yang setara. Jadi kalimat tadi tuh bisa kita ganti, Rafa. Kita bisa ganti. Jadi lebih baik kita ngobrol daripada kita diem aja. Jadi kita membandingkan kata yang di depannya sama yang di belakang. Nah pas banget nih, aku punya contoh lain. Misalnya aku salah paham sama kamu. Nah itu tuh rancu banget kan? Iya, itu tuh rancu karena katanya tuh mirip gitu. Jadi kita bisa ubah jadi saya keliru dengan apa yang kamu sampaikan, atau terjadi kesalahpahaman antara kita gitu. Oh gitu, berarti pemilihan kata itu penting banget ya, biar kita penyampaian kita nggak salah tangkep sama orang yang dari kita sampaikan. Iya, karena kata-kata tuh sama kayak jembatan. Kalau susunan jembatannya tuh salah, jadi kita nggak bakal nyampe ke ujung. Sama kayak kata kita tuh kalau susunan katanya nggak tepat, nanti pesan yang ingin kita sampaikan tuh nggak sampai. Oh gitu, oke. Nah sekarang kita bahas yuk gimana sih ciri-ciri kalimat efektif itu. Aku mulai duluan ya. Nah yang pertama itu harus ada kesepadanan antara subjek dan predikat. Jadi kalimatnya itu harus jelas siapa yang melakukan apa. Terus yang kedua itu ada kepaduan, yaitu kalimatnya harus fokus pada satu ide utama. Nah lanjut nih, yang ketiga itu ada kehematan. Jadi kita kalau pakai kata-kata tuh nggak usah berlebihan, Rafa. Oke. Nah terus yang keempat itu ada kelogisan. Jadi kata-kata kita pakai tuh harus bisa diterima secara logika. Dan yang terakhir ada satu lagi, yaitu ketepatan diksi. Nah biar nggak terjadi multitafsir kalau kita menyampaikan kalimat tuh. Oke, aku kasih contoh ya. Misalnya nih ya, anak itu sedang membaca buku di meja dengan serius. Itu udah efektif kan? Udah, tapi kalau kamu bilangnya anak itu sedang membaca buku di meja dengan serius sekali banget, nah itu jadi nggak efektif karena sekali sama banget kan maknanya sama. Iya benar juga ya. Terkadang seseorang itu ingin menekankan sesuatu tapi malah kelihatan berlebihannya jadinya. Jadi kalau di kalimat efektif tuh kita harus menggunakan kalimat yang ringkas tapi tetap tepat. Oke, baik. Jadi kesimpulannya kalimat efektif itu penting banget buat kita gunain, bukan cuma dalam pelajaran tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, karena kalau kita udah terbiasa pakai kalimat efektif ini di kehidupan sehari-hari, orang tuh lebih
paham apa maksud kita dengan cepat. Nah, betul banget. Dan juga bikin komunikasi kita itu jadi lebih enak dan gak salah tafsir ya gitu. Setuju banget. Jadi mulai sekarang yuk kita biasakan untuk menggunakan kalimat efektif ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara kita ngomong dan cara kita nulis. Nah, by the way, obrolan kita hari ini seru banget ya. Jadi semoga kalian yang dengerin juga jadi makin paham soal pentingnya kalimat efektif. Amin, terima kasih udah dengerin Bahas Yuk bareng aku Gendis dan aku Rafa. Sampai ketemu lagi. Dah.